Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang tata cara mengurus jenazah. Yakni yang pertama langsung saja dari mentalkin jenazah yang akan mengalami sakaratul maut. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi apabila ada mayit, apabila ada calon mayit, hendaklah kita itu harus menangkinya. Agar kenapa? Agar si mayit bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian apabila nyawanya sudah di ujung-ujung rambut, sudah di ujung rambut, hendaklah kita barengi dengan tutup matanya, kemudian kita luruskan kaki dan kedua kakinya. Kemudian lanjut ke tahap yang kedua, yakni Memandikan jenazah. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, dalam hal memandikan jenazah tersebut, yang pertama kita harus mengucapkan niat. Berhubungan jenazah ini laki-laki, maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca niat yang berbunyi nawaitu husla bihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian jenazah tersebut ditempatkan di tempat yang tinggi bertujuan agar air tersebut dapat mengalir dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menyiramkan air biasa sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang pertama air biasa bertujuan untuk menyiram si mayat dengan biasa. Yang kedua dengan air kapur barus bertujuan menghilangkan bau yang menyengat. Yang ketiga adalah dengan air mutiara yang berfungsi untuk memberi wangi-wangian. Setelah itu kita menyiramkan si jenazah tersebut sebanyak 3 atau 5 kali dengan seperti ini. Nah, setelah kita siram dengan menggunakan air biasa, kita gosokkan giginya dan lubang hidungnya. Apabila kita ingin menggosokkan giginya, maka kita menggunakan jari telunjuk, dan apabila kita ingin menggosokkan hidungnya, kita menggunakan jari kelingking seperti ini. Setelah itu kita menurut perut si jenazah bertujuan agar kotoran-kotoran yang masih menempel di tubuh jenazah cepat keluar. Dan kita dianjurkan untuk membacanya yang berbunyi nawaitu istinja'an lihadzal mayyiti fadallahu ta'ala sebanyak 3 kali. Setelah kita keluarkan kotorannya, kita siram dengan air biasa sebanyak 3 atau 5 kali. Bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel di tubuh si jenazah. Nah, setelah ini kita mewudukan si jenazah. Dalam mewudukan si jenazah tersebut, kita ambil saja rukun-rukun wudu. Yang pertama kepala, muka, yang kedua tangan kanan dan tangan kiri, yang ketiga adalah kaki kanan dan kaki kiri. Kepala. Usahakan apabila kita mewudukan si jenazah tersebut, kita hadapkan kepala si mayat tersebut menghadap ke kanan agar air tidak masuk ke dalam hidung dan tidak masuk ke dalam mulut. Sebanyak 3 kali. Setelah itu kita
waktunya ke tangan sebanyak 3 kali juga. Habis itu ke tangan kiri sebanyak 3 kali, lalu ke rambutnya, setelah itu ke kakinya sebanyak 3 kali, dan usahakan kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu kaki kiri. Setelah mewudhui, kita siram dengan air kapur barus. Dalam kapur barus tersebut berfungsi untuk menghilangkan bau yang menyengat yang ada di dalam tubuh si mayit. Sebanyak 3 kali. Setelah itu kita siram menggunakan air berjarak yang bertujuan agar memberi bau wangi-wangian kepada si jenazah. Sebanyak 3 kali. Setelah selesai, kita ganti pakaian si jenazah tersebut menggunakan pakaian yang kering. Setelah kita ganti menggunakan pakaian yang kering, selanjutnya kita dengan cara mengkafani si jenazah. Sebelum kita mengkafani, kita ambil pakaian yang kering, kita ambil pakaian yang basah. Jangan sampai aurat si jenazah tersebut kelihatan. Setelah itu kita proses untuk mengkafani. Kita akan perlahan ya. Selanjutnya adalah proses dalam cara mengkafani jenazah. Kita siapkan 5 tali dalam keadaan pada bagian tertentu. Yang pertama adalah pada bagian kepala, yang kedua adalah bagian leher, yang ketiga bagian perut, dan yang keempat adalah bagian lutut mayit, dan terakhir adalah bagian si kaki mayit. Lalu kita siapkan kain kafan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyiapkan kain kafan tersebut. Namun apabila jenazah ini adalah laki-laki, maka kita cukup hanya menggunakan 3 kain kafan tersebut. Yang pertama adalah kita siapkan kain kafan pas pada bagian tengah-tengah mayit. Yang kedua adalah kain kafan diletakkan pada bagian sisi kanan mayit. Yang ketiga, kain kafan berada pada bagian sisi kiri mayit. Setelah itu kita letakkan mayit tersebut. Sebelum kita mengkafani jenazah, kita haruskan untuk menutup lubang-lubang. Yang pertama adalah lubang mata, hidung, telinga, dubur, dan mulut. Agar apa jemaah? Agar tidak mengeluarkan kotoran yang tersisa.
Setelah 6 meter duduk, maka kita akan menaburi mayat tersebut dengan karpet barus agar tidak terbau menyengat. Setelah kita memberikan kekebalan tersebut, kita selanjutnya adalah dalam proses kafan. Yang pertama adalah kain kafan yang kiri kita dahulukan. Yang kedua adalah kain kafan sebelah kanan. Sebelum kita menutup kain kafan yang ketiga, kita harus mengeluarkan pakaian yang berada di dalam tersebut. Jika kita menarik kain tersebut, kita sangat dengan pelan-pelan untuk melewati kain tersebut. Jika sudah kita lakukan kain kafan yang ketiga untuk menutupi sungai tersebut. Selanjutnya adalah kita menali sungai tersebut. Di dalam menali tersebut kita usahakan menali dengan rapat-rapat dan kita taruh tali tersebut berada di dalam keadaan berkiri untuk memudahkan pada saat penguburan nanti. Untuk proses melakukan mayat sudah kita laksanakan. Kemudian untuk tata cara selanjutnya yakni menunggu sholat jenazah bagi yang bersangkutan silakan. Ya, kemudian saya akan memberitahukan tata cara mensolati jenazah. Yang pertama, jika si mayit berjenis kelamin laki-laki dan dilakukan dengan cara berjamaah, maka imam harus berada sejajar pada kepala si mayit. Dan kemudian jika si mayit berjenis kelamin perempuan dan dilakukan dengan cara berjamaah, maka imam harus berada pada sejajar perut si mayit. Dan di sini saya akan menjelaskan rukun-rukun mensolati jenazah dengan baik dan benar. Yang pertama adalah niat. Adapun dapat niat sebagai berikut: usolli ala hadal mayyiti fardhulillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, mensolati jenazah dilakukan dengan cara berdiri. Dan kemudian yang ketiga, mensolati jenazah terdapat 4 kali takbir. Yang pertama, takbir pertama membaca Al-Fatihah, dan takbir yang kedua membaca salawat Nabi, dan takbir yang ketiga mendoakan si mayit, dan takbir yang keempat mendoakan umat Islam dan si mayit. Berikut tata cara mensolati jenazah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah masalah jenazah ada pun khutbah yang akan disampaikan yang bersangkutan. Khutbah kematian yang akan saya sampaikan dulu, yang pertama membahas tentang mengambil hikmah kematian, yang bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang siapapun yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian khutbah yang kedua membahas tentang si mayit terhadap tetangga, sanak kerabat dan saudara. Kemudian yang ketiga membahas tentang permintaan maaf si mayit atas kesalahan-kesalahan yang terjadi semasa hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah membahas tentang saksi baik dan buruknya perilaku si mayit ketika hidup di dunia. Mungkin cukup sekian. Kemudian tata cara menguburkan yang akan di briefing oleh Mas Kadin. Ya, saya di sini akan memberi cara untuk menguburkan jenazah. Yang pertama, setelah khutbah kematian, kemudian jenazah dibawa ke liang lahat, dan saat di dalam liang lahat ada 3 orang yang masuk ke dalam liang lahat. Kemudian yang orang pertama bagian kepala, orang kedua bagian badan, orang ketiga bagian kaki. Lalu menurunkan jenazah dengan pelan-pelan dan membaca bismillah. Setelah itu jenazah dimiringkan dan untuk menghadap kiblat. Setelah itu melepas tali kain kafan dan di samping, di belakang si mayit diberi penyangga agar si mayit tetap menghadap ke kiblat. Setelah itu muka si mayit dibuka agar pipi si mayit menyentuh tanah. Lihat. Dan sunahnya setelah semua sudah dilaksanakan, mengadani si mayit kuping lewat kuping kanan dan iqomah melalui kuping kiri, telinga kiri. Setelah itu diberi papan agar saat tanah diturunkan tidak terkena si mayit langsung. Mungkin cukup itu. Sebelum diakhiri, tadi kan dari proses awal itu apa tadi? Sana tadi menjelaskan masalah itu. Kemudian masuk dalam proses pemandian jenazah. Dalam pemandian jenazah itu kalau misalkan posisi si mayat ini kan sudah dimandikan, proses keluar kotorannya itu bagaimana? Dibersihkan ya. Terus dibersihkan, dimandikan orang, dibersihkan sedikit, baru terus pertanyaan kedua, untuk memandikan jenazah itu tidak pakai banyak-banyak, cukup berapa orang?
minimal 3 orang, maksimal 5. Artinya intinya itu nggak boleh banyak. Terus harus yang memandikan adalah orang terdekat, maksudnya itu apa? Keluarga atau mahram dari si mayit. Kemudian kalau misalkan dalam posisi satu kelompok rombongan orang, ya laki-laki semuanya, kemudian ternyata yang meninggal adalah perempuan karena sudah ada perempuan, itu kira-kira dimandikan atau tidak? Ya, kenapa demikian? Karena tidak adanya jenis dan bukan matinya. Oke. Jadi yang memandikan itu apa saja? Yang boleh memandikan? Syaratnya 1, mahram, 2, sejenis. Jenis kalau laki-laki perempuan, yang 2. Terus nggak boleh laki-laki memandikan perempuan ataupun sebaliknya kalau bukan mahram. Kemudian ketika memandikan itu tidak boleh ada yang melihat, ya. Jadi area tertutup. Nah, kalau di masjid tertentu biasanya itu ada tempat khusus memandikan semuanya. Nah, kalau di desa-desa tidak demikian. Sehingga ketika ada orang tinggal dunia sudah dimandikan, maka dikasih kain untuk menutup jenazah itu agar tidak terlihat oleh orang-orang. Kemudian kalau misalkan dalam posisi mati syahid, ya, tidak. Kenapa demikian? Karena adanya orang yang mati syahid itu sudah beda. Dan itu sebagai saksi nanti kita diberikan bahwa dia adalah orang yang mati syahid bisa diberikan. Dan mati syahid itu adalah dunia akhirat. Terus masuk ke dalam posisi mengkafani jenazah. Kalau misalkan ketika mengkafani jenazah, kemudian si mayit ini melakukan berapa anak yang sudah luka, dibersihkan lagi, dimandikan atau tidak? Tidak perlu ya, cukup di 2 kotorannya dibersihkan, baru kemudian dikembalikan lagi kain kafan. Nah, kalau untuk perempuan berapa lembar kain kafan? 5. Oke, 5 lembar kain kafan. Lalu kemudian posisi letak kain kafan ketika perempuan bagaimana? Ada yang masih ingat? Kalau perempuan bentuknya, ingat nggak? Ya kan? Nah itu kita cari ya, karena posisi di lembar kain kafan perempuan itu berbeda dengan laki-laki, ya. Karena nanti ada posisi ketika dijadikan di terakhir itu kain terakhir dijadikan atau mukena, kemudian dilakukan ke bawah, kemudian tengah-tengah baru nanti ditutup. Lalu kemudian berikutnya kalau misalkan dalam posisi sholat, ya, sholat kalau laki-laki pakai berapa? Kalau perempuan, nah posisi kalau laki-laki gimana? Kepala. Kalau perempuan, perut atau pinggul, area ini ya. Lalu kemudian coba perhatikan, kalau dalam konteks berjamaah, maka makmumnya itu berapa sok? Intinya ganjil. Kalau misalnya 6 orang berarti 2 itu ya posisinya. Apalagi kalau banyak kan diatur. Kalau sholat goib, diperhatikan nggak posisi kepala atau pinggul? Laki-laki dan perempuan. Kalau sholat goib tidak. Oke. Terus kemudian masuk ke dalam turbas mayit. Tadi sudah dijelaskan apa saja. Kemudian Oke, terus kemudian panggilan. Oke, terus Kemudian materi. dari jas keluarga berbagi. Nah ini adalah merupakan bentuk rangkaian dari perawatan jenazah sampai kepada menguburkan. Ya. Nah ini harus kalian perhatikan. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk kebahagiaan terakhir seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita sebagai anak itu, kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita nggak tahu bagaimana langkah awal yang harus kita lakukan. Sampai terjadi kalau misalkan untuk mengganti pun itu nggak tahu. Padahal kalau teman-teman membuka kitab Bidayatul Mujtahid terus tentang Al-Mayyit itu dijelaskan itu bagaimana cara misalkan kalau tentang itu kan apa yang harus disampaikan lebih awal. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalkan tidak tahu, nanti pasti akan tanya. Kalau tengah malam sampai meninggal nggak tahu, kita nggak tahu apa yang mau apa ya. Jadi yang penting sebagai bentuk nanti bagi kita terakhir seperti apa pada Mungkin cukup sekian